Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit tentang proposal PKM yang kami buat mengenai kentang crispy pedas manis. Bidang kegiatan PKM ini diusulkan oleh ketua kami, Desta Dwi Puspaningtyas sebagai ketua, Rizky Pratama, Muhammad Alif Ashari, Muhammad Zaki Abdurrahman, Hibatullah Faisal. Ada pengesahan program kreativitas mahasiswa ini yang berjudul kegiatan Kentang Crispy, bidang kegiatan PKMK. Ketua pelaksananya Desta Dwi Puspa dengan NIM 1903015151. Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Yang dilaksanakan oleh 4 orang anggota yang didampingi oleh dosen Duhri Halim M.Com. Kegiatan ini memiliki jangka waktu pelaksanaan 6 bulan. Menyetujui Ketua Jurusan Hari Aforizano M.Com, Ketua Pelaksana Desta Dwi Puspa, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Leli Kodariah MPDU, dan dosen pendamping Duhri Halim M.Com. Ada sedikit ringkasan. Usaha kuliner ini bisa dibilang sebagai peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Saat ini tercipta dari inovasi dan membuat makanan kecil memberikan peluang untuk menciptakan sebuah bisnis kuliner yang akan menjadikan masyarakat konsumtif. Setelah melakukan survei di lingkungan di mana tempat tinggal kami, peluang untuk usaha dalam pengembangan bisnis kuliner adalah usaha kentang crispy pedas manis. Nah, inovasi kentang yang tadinya hanya bisa dikonsumsi sebagai makanan rumahan, bisa diciptakan menjadi kuliner kentang crispy pedas manis dengan aneka macam rasa yang enak dan unik. Ada beberapa faktor dalam memajukan usaha. Kita harus memperhatikan dalam pemilihan lokasi, strategi pemasaran, dan beberapa harga yang terjangkau untuk masyarakat. Dengan rencana yang baik, untuk itu perlu adanya suatu planning usaha dalam menjalankan bisnis kentang crispy pedas manis. Bab 1, pendahuluan. Ada latar belakang. Latar belakang ini bisa dibilang kita memiliki usaha kuliner yang menjadi tren dalam dunia bisnis. Maka kita harus juga membuat inovasi agar makanan yang menjadi tren masa kini menjadi makanan yang disukai di kalangan masyarakat lokal dengan bahan baku kentang yang diolah dengan cara yang terbaik sehingga menciptakan rasa kentang yang gurih serta sehat untuk dikonsumsi siapapun dan dapat diterima oleh kalangan atas maupun rendah. Dari pengamatan di daerah tempat tinggal kami, belum ada yang berusaha kuliner kentang crispy pedas manis, sehingga akan berkembang dengan baik jika usaha ini dijalankan. Yang kedua, ada prioritas masalah. Kendala dalam menjalankan kentang crispy pedas manis ini yaitu keberadaan kompetitor yang menjalankan usaha dengan bahan dasar yang bisa dibilang sama. Oleh karena itu, dengan inovasi ini kita harapkan agar bisa menjadi perbedaan dalam kuliner kentang nantinya. Yang ketiga, ada manfaat kegiatan. Manfaat dari usaha ini bisa diharapkan bisa menciptakan makanan dengan jenis olahan baru, makanan sehat, serta menjadikan makanan berbahan dasar kentang disukai oleh semua kalangan dan dapat menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, ada luaran. Yang pertama, luaran. Produk usaha kentang crispy pedas manis adalah kentang dengan tingkat kepedasan, serta berpadu dengan rasa pedas manis yang pas dan dapat memanjakan lidah. Ada beberapa varian rasa yang ditawarkan. Yang pertama, ada kentang crispy pedas manis. Ini biasa cocok untuk yang tidak menyukai pedas. Yang kedua, ada kentang crispy pedas manis halu, cocok untuk yang menyukai pedas namun standar. Yang ketiga, ada kentang crispy pedas manis nagih, cocok untuk yang sangat menyukai pedas tingkat tinggi. Kita membuat ini tidak lain ada manfaatnya. Yang pertama,
Manfaat kentang itu sendiri antara lain meningkatkan kesehatan jantung, yang kedua mengontrol berat badan, yang ketiga bebas gluten, yang keempat meningkatkan kesehatan sistem saraf dan fungsi otak, yang kelima melancarkan pencernaan, yang keenam mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh, yang ketujuh mengolah nutrisi menjadi sumber energi. Bab kedua, gambaran umum dan rencana usaha. Untuk poin pertama, keunikan produk sendiri itu, usaha kentang crispy pedas manis memiliki beberapa keunggulan, antara lain seperti variasi tingkatan pedas yang memiliki level yang berbeda-beda, serta rasa pedas yang berpadu dengan rasa manis membuat cita rasanya menjadi sangat nikmat, dan juga aman dikonsumsi untuk segala jenis kalangan usia. Dan tentu saja, makanan ini sangat bergizi tinggi dan dibuat dengan secara higienis dan dikemas dengan sangat baik. Lalu poin kedua adalah pangsa pasar. Dengan pemilihan lokasi yang kita harapkan, yaitu berdekatan dengan pusat keramaian dan dapat dinikmati oleh semua kalangan seperti anak-anak, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan sebagainya. Lalu untuk poin ketiga yaitu lokasi usaha. Lokasi merupakan hal penting dalam strategi bisnis agar dapat berkembang dengan baik. Berikut ini adalah beberapa hal yang akan kami pertimbangkan, yaitu lokasi yang strategis, lokasi dekat dengan pasar atau universitas, dan juga kawasan industri, jalan utama, pemukiman warga, dan kampus. Bab ketiga, metode pelaksanaan, pengamatan lingkungan. Sebagai awal pendirian suatu usaha, yang perlu dilakukan adalah melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar. Dari pengamatan tersebut, kita dapat menemukan tujuan untuk mencari peluang usaha, yang dimana nantinya bisa berkembang dengan baik ke depannya. Dari hasil pengamatan lingkungan sekitar, kita dapat menemukan bahwa masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kami gemar mengonsumsi makanan ringan atau snack. Dengan hal ini, sangat mungkin dapat mendorong berkembangnya usaha kuliner, khususnya makanan kecil atau snack. Pembuatan planning usaha. Selanjutnya, setelah mendapatkan ide untuk mendirikan usaha, adalah membuat planning usaha di mana dalam planning tersebut akan dijelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, jadwal kegiatan, sumber dana, strategi, pemasaran, penerimaan, dan keuntungan yang didapatkan. Untuk dicantumkan analisa pelayanan usaha yang akan kami jalankan. Strategi pemasaran. Strategi yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, membuat kentang crispy pedas manis dengan berbagai macam variasi rasa. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasan kepada setiap konsumen untuk bisa memilih aneka rasa yang mereka sukai. Yang kedua, menjual produk ini dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Mensebarkan brosur-brosur yang berisi tentang keunikan, keunggulan. Keempat, menawarkan produk melalui via online dan secara langsung kepada rekan kerja ataupun teman. Persiapan usaha. Yang dimaksud dengan persiapan usaha adalah mempersiapkan segala kebutuhan peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha kentang crispy pedas manis. Termaksud yang ada di dalamnya mengenai bagaimana merancang media promosi yang akan digunakan. Memulai usaha. Setelah semua persiapan di atas disediakan dengan baik, barulah usaha kentang crispy pedas manis akan dimulai. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Jenis pengeluaran yang pertama ada peralatan penunjang dengan biaya Rp3.365.000. Yang kedua, bahan habis pakai dengan biaya Rp7.140.000. Dan yang ketiga itu ada biaya lain-lain dengan biaya Rp200.000. Jadi jumlah total keseluruhan ada Rp10.796.000.
lampiran justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama, peralatan penunjang. Materialnya ada kompor gas dengan kuantitasnya 2, harga satuannya 300.000 dengan total harga 600.000. Yang kedua ada tabung gas 3 kilo, kuantitasnya 2, harga satuannya 20.000 dengan total harganya jadi 40.000. Yang ketiga ada pisau dengan kuantitas 2, harga satuannya 15.000, jadi total keseluruhannya 30.000. Yang keempat ada nampan, kuantitasnya 1, harga satuannya 20.000, total harganya 20.000. Selanjutnya ada mangkok dengan kuantitas 2, harga satuannya 10.000, total harganya 20.000. Lalu ada ember, kuantitasnya 1, harga satuannya 15.000, total harga 15.000. Lalu ada baskom, kuantitas 1, harga satuan 15.000, total harga 15.000. Lalu serokan, kuantitasnya 1, harga 10.000, dengan total harga 10.000. Lalu spatula, kuantitasnya 1, harga satuannya 20.000, total harga 20.000. Lalu ada gerobak, kuantitasnya 1, harga satuannya 2.500.000, total harga 2.500.000. Lalu ada wajan, kuantitasnya 2, harga satuannya 35.000, total harga jadi 70.000. Lalu ada talenan dengan kuantitasnya 1, harga satuannya 10.000 dengan total harga 10.000. Dan yang terakhir ada sendok dengan kuantitas 3, harga satuannya 5.000, total harga 15.000. Jadi subtotal dari peralatan penunjang ini ada 3.365.000. Lalu yang kedua itu ada bahan pakai. Yang pertama ada kentang, kuantitasnya 150 kg dengan harga satuan 15.000 dengan total harga 2.250.000. Yang kedua ada terigu dengan kuantitas 100 kg, harga satuannya 15.000, total harganya jadi 1.500.000. Yang ketiga kaldu ayam bubuk dengan kuantitas 8 kg, harga satuannya 20.000, total harga jadi 160.000. Lalu ada bawang putih, kuantitasnya 20 kg, harga satuannya 10.000, total harga jadi 200.000. Lalu ada cabai merah dengan kuantitas 20 kg, harga satuannya adalah 5.000, total harganya jadi 100.000. Selanjutnya ada gula pasir dengan kuantitas 8 kg, harga satuannya 10.000, total harga jadi 80.000. Lalu ada minyak dengan kuantitas 120 kg, harga satuannya 15.000, total harganya 1.800.000. Dan yang terakhir ada kertas kemasan, kuantitasnya 3.500 pieces, harga satuannya Rp300, total harganya jadi 1.050. Subtotal dari bahan habis pakai ini sekitar 7.140.000. Yang ketiga ada bahan lain-lainnya, hanya ada satu yang dipakai, hanya ada 2, yaitu leaflet plus brosur, kuantitasnya 1, harga satuannya 200.000, total harganya 200.000. Jadi subtotal keseluruhan untuk biaya ini adalah 10.796.000. Lampiran tentang susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Yang pertama ada Desta Dwi Puspa selaku ketua, program studi teknik bina ilmunya informatika. Alokasi waktu ada 11 jam, uraian tugasnya ketua. Lalu yang kedua ada Farhan Rizky Pratama, program studi teknik bidang ilmu informatika, alokasi waktunya 10 jam, uraian tugasnya sebagai anggota. Yang ketiga ada Muhammad Alif Asari, program studi teknik bidang ilmu informatika, alokasi waktunya 10 jam, uraian tugasnya sebagai anggota. Yang keempat ada Muhammad Zaki Abdurrahman, program studi teknik bidang ilmu informatika, alokasi waktu 10 jam, uraian tugasnya sebagai anggota. Dan yang terakhir ada Hibatullah Faisal, program studi teknik bidang ilmu informatika, alokasi waktunya 10 jam juga, uraian tugasnya sebagai anggota. Pemberian tugas. Yang pertama Desta Dwi Puspa, deskripsi tugasnya survei kebutuhan pasar, lokasi
lokasi jualan, lalu analisis usaha, lalu menyediakan alat serta bahan baku. Yang kedua ada Farhan Rizky Pratama. Deskripsi tugasnya itu survei tempat yang akan digunakan untuk usaha, lalu memasarkan produk. Lalu ada Muhammad Alif Asari dengan deskripsi tugas membuat desain untuk promosi usaha, menyiapkan produk serta quality control, dan memasarkan produk. Lalu ada Muhammad Zaki Abdurrahman dan Hibatullah Faisal. Deskripsi ini membuat proposal pengajuan dengan rincian biaya yang akan dikeluarkan dan strategi pemasarannya, lalu menyiapkan desain tempat yang akan digunakan untuk usaha. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.